Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kasih, kita akan mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW part ketiga, yaitu tentang perjalanan Rasulullah SAW dalam mencari rezeki dan mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita beranjak ke cerita Nabi Muhammad SAW part 3, yuk kita bantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ceritanya. Perjalanan Rasulullah SAW pertama ke Syam dan usaha mencari rezeki. Ketika berusia 12 tahun, Rasulullah SAW diajak pamannya Abu Thalib pergi ke Syam dalam suatu kafilah dagang. Sewaktu kafilah berada di Basra, mereka melewati seorang pendeta bernama Bahira. Ia adalah seorang pendeta yang banyak mengetahui Injil dan ahli tentang masalah-masalah kenasranian. Bahira kemudian melihat Nabi SAW. Ia lalu mulai mengamati Nabi dan mengajaknya berbicara. Bahira kemudian menoleh kepada Abu Thalib dan menanya kepadanya, "Apa status anak itu di sisimu?" Abu Thalib menjawab, "Ini anakku." Abu Thalib memanggil Nabi SAW dengan panggilan anak lantaran kecintaannya beliau terhadap Nabi Muhammad SAW. Bahira bertanya kepadanya, "Ia bukan anakmu. Tidak sepatutnya ayah anak ini masih hidup." Abu Thalib berkata, "Ia adalah anak saudaraku." Bahira bertanya kembali, "Apa yang telah dilakukan oleh ayahnya?" Abu Thalib menjawab, "Dia meninggal ketika ibu anak ini mengandungnya." Bahira pun berkata, "Anda benar, bawalah dia pulang ke negerinya dan jagalah dia dari orang-orang Yahudi. Jika mereka melihatnya di sini, pasti akan dijahatinya. Sesungguhnya anak saudaramu ini akan memegang perkara besar." Abu Thalib kemudian cepat-cepat membawanya ke Makkah. Memasuki masa remaja, Rasulullah SAW mulai berusaha mencari rezeki dengan mengembalakan kambing. Rasulullah SAW pernah bertutur tentang dirinya, "Aku dulu mengembalakan kambing penduduk Makkah dengan upah beberapa qiraat." Selama masa mudanya, Allah telah memeliharanya dari penyimpangan yang biasanya dilakukan oleh para pemuda seusianya, seperti berhura-hura dan permainan nista lainnya. Rasulullah SAW bertutur, "Aku tidak pernah menginginkan sesuatu yang biasanya mereka lakukan di masa jahiliyah kecuali 2 kali. Itu pun kemudian dicegah oleh Allah. Setelah itu, aku tidak pernah menginginkannya kembali sampai aku menerima sebuah risalah. Aku pernah berkata kepada seseorang teman yang mengembalakan bersama di Makkah, 'Tolong awasi kambingku karena aku akan masuk ke Makkah untuk begadang sebagaimana para pemuda.' Kawan tersebut menjawab, 'Lakukanlah.' Aku lalu keluar. Ketika aku sampai di rumah pertama di Makkah, aku mendengar nyanyian, lalu aku berkata, 'Apa ini?' Mereka berkata, 'Pesta.' Aku lalu duduk mendengarkannya. Allah kemudian menutup telingaku, lalu aku tertidur dan tidak terbangunkan kecuali oleh panas matahari. Aku kemudian kembali kepada temanku lalu bertanya kepadaku, dan aku pun mengabarkannya. Pada malam yang lain, aku katakan kepadanya sebagaimana pada malam pertama. Aku pun masuk ke Makkah lalu mengalami kejadian sebagaimana malam terdahulu. Setelah itu, aku tidak pernah lagi menginginkan keburukan." Hadis Bahira tentang Rasulullah SAW, yakni hadis yang diriwayatkan oleh jumhur ulama sirah dan para perawinya, dan dikeluarkan oleh Tirmidzi secara panjang lebar dari hadis Abi Musa al-Asy'ari, menunjukkan bahwa para ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani memiliki pengetahuan tentang diutusnya Nabi dengan mengetahui tanda-tandanya. Ini mereka ketahui dari berita kenabiannya serta penjelasan tentang tanda-tanda dan sifat-sifatnya yang terdapat di dalam Taurat dan Injil. Dalil tentang hal ini banyak sekali. Di antaranya adalah
Apa yang diriwayatkan oleh para ulama sirah bahwa orang-orang Yahudi biasa memohon kedatangan Rasulullah SAW sebelum diutus untuk mendapatkan kemenangan atas kaum Aus dan Khazraj dengan mengatakan, sesungguhnya sebentar lagi akan dibangkitkan seorang nabi yang kami akan ikuti. Kami lalu bersamanya akan membunuh kalian dan sebagaimana pembunuhan yang pernah dialami kaum Ad dan Iram. Ketika orang-orang Yahudi mengingkari janjinya, Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 89. Setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu. Dari ayat tersebut bisa ketahui bahwa orang-orang Yahudi itu pernah mempercayai akan datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat tersebut bisa kita pahami dahulu orang-orang Yahudi pernah menginginkan dan selalu berdoa atas kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar ibn Khattab pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam, seorang ahli kitab yang telah masuk Islam, apakah kamu mengetahui Muhammad SAW sebagaimana kamu mengetahui anakmu? Ia pun menjawab, ya saya mengetahuinya, bahkan lebih banyak. Allah mengutus malaikat kepercayaannya di langit kepada orang kepercayaannya di bumi dengan sifat-sifatnya. Lalu saya mengetahuinya. Adapun anak saya, maka saya tidak mengetahui apa yang telah terjadi dari ibunya. Bahkan keislaman Salman Al-Farisi juga disebabkan karena ia telah melacak berita Nabi SAW dan sifat-sifatnya dari Injil, para pendeta dan ulama Alkitab. Ini tidak dapat dinafikan oleh banyaknya para ahli kitab yang mengingkari adanya pemberitaan tersebut atau oleh tidak adanya isyarat penyebutan Rasulullah SAW dalam Injil yang beredar sekarang. Hal ini karena terjadinya pemalsuan dan perubahan secara beruntun pada kitab-kitab tersebut telah diketahui dan diakui oleh semua pihak. Maha benar Allah yang telah berfirman di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 78-79. Allah berfirman, dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab, kecuali dengan bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka karena apa yang mereka kerjakan. Sehubungan dengan usaha Rasulullah SAW membalakan kambing untuk tujuan mencari rezeki, terdapat 3 pelajaran yang penting. Yang pertama, selera tinggi dan perasaan yang begitu halus. Dengan kedua sifat inilah Allah memperindah kepribadian Nabi-Nya Muhammad SAW selama ini. Pamannya lah yang mengasuh dengan penuh kasih sayang sebagai seorang bapak. Akan tetapi begitu merasakan kemampuan untuk bekerja, Rasulullah SAW segera melakukannya dan berusaha sekuat tenaga untuk meringankan sebagian beban nafkah dari pamannya. Barangkali hasil yang diperoleh dari hasil pekerjaan yang dipilihkan Allah tersebut tidak begitu baik dan penting bagi pamannya, tetapi ini merupakan akhlak yang mengungkapkan rasa syukur, kecerdasan watak, dan kebaikan perilaku. Pelajaran yang kedua yaitu berkaitan dengan penjelasan tentang bentuk kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para hamba yang sholat di dunia.
Sangatlah mudah bagi Allah mempersiapkan Nabi Muhammad SAW sejak awal kehidupannya. Segala sarana kehidupan kemewahan yang dapat mencukupi sehingga tidak perlu lagi memeras keringat mengembalakan kambing. Akan tetapi, hikmah ilahi menghendaki agar kita mengetahui bahwa harta manusia yang terbaik adalah harta yang diperoleh dari usaha sendiri dan imbalan yang diberikan kepada masyarakat dan saudaranya. Sebaliknya, harta yang terburuk ialah harta yang didapatkan seseorang tanpa berusaha payah atau tanpa imbalan kemanfaatan yang diberikan kepada masyarakat. Ketiga, para aktivis dakwah tidak akan dihargai oleh pelajaran ketiga. Bagi aktivis dakwah apapun itu tidak akan dihargai orang manakala mereka menjadikan dakwah sebagai sumber rezekinya atau hidup dari mengharap pemberian dan sedekah orang lain. Karena itu, para aktivis dakwah Islam merupakan orang yang paling patut untuk mencari maisha atau nafkah melalui usaha sendiri atau sumber yang mulia yang tidak mengandung unsur meminta-minta, agar mereka tidak berutang budi kepada seorang pun yang menghalanginya dari menyatakan kebenaran di hadapan investor yang budi. Kendati pun hakikat ini belum terlintas dalam pikiran Rasulullah SAW pada masa itu, karena beliau belum mengetahui bahwa dirinya akan diserahi urusan dakwah dan risalah ilahi. Manhaj yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk itu telah mengandung tujuan ini dan menjelaskan bahwa Allah menghendaki agar tidak ada sesuatu pun dari kehidupan Rasulullah SAW sebelum terutusnya yang menghalangi jalan dakwanya atau menimbulkan pengaruh negatif terhadap dakwahnya sudah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Menyangkut kisah Nabi SAW perihal dirinya yang telah mendapat pemeliharaan Allah dari segala keburukan sejak kecil hingga remajanya, terdapat penjelasan mengenai dua hal yang sangat penting. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW memiliki karakteristik manusia sehingga ia mendapati pada dirinya yang terdapat pada setiap pemuda berupa berbagai kecenderungan fitrah yang telah ditetapkan Allah pada manusia. Yang kedua, sesungguhnya Allah, kendati pun demikian, telah melindungi Nabi Muhammad SAW dari berbagai penyimpangan-penyimpangan yang biasa dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Maka dari sejarah ini jelaslah hanya inayah ilahilah yang memberikan kepada pemuda, yaitu Nabi Muhammad SAW, jalan terang berupa cahaya yang menembus lorong-lorong jahiliyah, lorong-lorong kegelapan, termasuk tanda-tanda besar yang menunjukkan kenabian yang diciptakan dan disiapkan Allah untuknya. Juga menunjukkan bahwa arti kenabian merupakan asas kepribadian dan arah kehidupannya, baik menyangkut kejiwaan maupun pemikiran.